Nguji kah? Yan nguji kah? Bini yan nguji jam 11 lah. Nah. Pak Yadi, kabar sudah ada Pak Yadi? Oke, silakan Pak Budi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum hormati Pak Bahar, Pak Yadi selaku penguji pada sidang atau ujian proposal skripsi pada pagi hari ini, siang hari ini. Yang saya hormati juga Juleha yang sudah bersiap-siap dari kemarin. Jadi sebelum-sebelumnya sudah siap-siap dari Desember ya, Juleha ya. Mudah-mudahan sudah siap tempur hari ini menyampaikan usulan penelitiannya yang kita cukup surprise ya di Sinik Banjarbaru itu banyak rekan-rekan mahasiswi yang mengangkat kaitannya dengan prototipe ini. Mudah-mudahan ini bisa nanti disampaikan dengan baik. Jadi tidak perlu membaca isi slide-nya kalau bisa ya. Diusahakan untuk menjelaskan besar apa yang ingin dikerjakan, permasalahannya apa, kemudian solusi yang ditawarkan apa. Kita hanya punya waktu kurang lebih 35 menit ya di sini. Jadi sekitar 10 menit nanti silahkan disampaikan slide-nya, kemudian nanti dilanjutkan dengan masukan dan atau tanya jawab dari tim pembahas atau penguji pada sidang siang hari ini. Baik, silakan silakan membaca doa dulu Juleha sebelum presentasi. Silakan. Silakan Juleha, mulai presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Budi, suara saya bisa didengar? Bisa Pak Bahar, bisa. Oke. Jelas Pak Bahar. Lanjut Juleha. Yang saya hormati Bapak Budi Rahmani selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati Pak Yadi dan Pak Bahar selaku dosen penguji. Terima kasih atas kesempatannya.
Di sini saya ingin mempresentasikan proposal saya yang telah saya susun mengenai sistem penerangan toilet berbasis sensor gerak terkendali mikrokontroler ATmega 328. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Julaiha, NIM 310117023126, jurusan Teknik Informatika. Dengan latar belakang, energi listrik merupakan salah satu yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja penggunaannya terkadang tidak efisien, berpengaruh pada biaya yang harus dikeluarkan. Sebut saja sebuah kantor yang tidak memiliki pengendalian penggunaan energi listrik, tentu saja biaya bulanan yang akan dikeluarkan akan menjadi tinggi dan bahkan semakin tinggi seiring naiknya tarif dasar listrik. Lebih spesifiknya lagi, jika diteliti lebih jauh mengenai penerangan pada suatu gedung, kantor, mal, atau lainnya, khususnya di bagian toilet ini, maka pada bagian ini memang lebih sering didapati lampu yang sering menyala daripada padam. Hal ini memang sengaja untuk keperluan si penggunanya. Hanya saja, jika diperhatikan dan dihitung secara ekonomi, maka berapa penggunaan listrik yang bisa dihemat jika si pengguna ini bersedia mematikan lampu yang digunakan di toilet untuk setelah menggunakannya. Misalkan jika ada 5 buah toilet saja dengan lampu penerangan sebesar 20 watt, maka bisa dihitung yang dinyalakan secara terus-menerus, maka bisa dihitung berapa energi yang terbuang saat toilet tersebut tidak digunakan. Nah, di STIMIK Banjarbaru ini tidak ada mohon maaf Pak, buku. Di STIMIK Banjarbaru tidak ada efisiensi di penerangan toilet ini pun terjadi. Dalam artian bahwa lampu penerangan toilet ini jam kantor itu dalam keadaan hidup. Secara fisik sebenarnya di STIMIK Banjarbaru ini penerangan toiletnya masih dioperasikan secara manual, yaitu dengan menekan tombol saklar on off. Dengan banyaknya pengguna, maka lampu tersebut dibiarkan menyala. Apabila itu terjadi dalam waktu yang lama, maka akan terjadi pemborosan penggunaan listrik. Nah, berdasarkan latar belakang tadi yang saya uraikan, di sini saya ingin merancang sistem penerangan toilet berbasis sensor gerak terkendali mikrokontroler ATmega 328. Dengan identifikasi masalah berdasarkan uraian tadi dapat teridentifikasi, yaitu lampu yang tetap dibiarkan dalam kondisi menyala saat dalam keadaan kosong menyebabkan daya listrik yang digunakan untuk menyalakan lampu akan terbuang percuma. Ini tentunya dapat menimbulkan kerugian berupa peningkatan pembayaran pada tagihan listrik. Untuk perumusan masalahnya dapat dirumuskan sebagaimana itu membiarkan lampu menyala saat toilet dalam keadaan kosong mengakibatkan terjadi pemborosan energi listrik yang berimbas pada peningkatan pembayaran anggaran untuk pembayaran tagihan listrik PLN. Jadi tujuan dari penelitian ini yaitu merancang bangun sistem penerangan toilet menggunakan sensor gerak secara otonom untuk membatasi nyala lampu secara berlebihan saat toilet dalam keadaan kosong agar pemborosan energi listrik ini dapat diminimali. Untuk penelitian ini yaitu mengurangi daya tagihan bisa jadi secara signifikan dan memberikan kepraktisan dalam proses mengendalikan nyala hidupnya lampu. Dan ini adalah kerangka pemikirannya, yaitu permasalahannya lampu yang tetap dibiarkan dalam kondisi menyala pada saat toilet kosong menyebabkan daya listrik yang digunakan untuk menyalakan lampu akan terbuang percuma. Dengan pendekatan penyesalannya yaitu berbasis mikrokontroler ATmega 328. Dengan pengembangan Arduino ataupun mikrokontroler ATmega 328 diimplementasikan di penerangan toilet dengan pengujian eksperimen dan hasilnya akan sistem penerangan toilet berbasis sensor gerak terkendali mikrokontroler ATmega 328. Dan ini adalah
blok diagram sistem yang akan saya bangun, yaitu menggunakan 2 sensor gerak, menggunakan 2 buah lampu penerangan yang akan dikendalikan, menggunakan microcontroller ATmega 328, menggunakan relay modul 2 channel, menggunakan power supply 5 volt, menggunakan 2 fuse button, dan menggunakan sumber power listrik dari PLN. Cara kerja sistem ini yaitu jika perangkat sudah mendapatkan suplai daya dari power supply, kemudian sistem ini akan dikendalikan oleh microcontroller ATmega 328. Microcontroller ATmega 328 ini akan berada dalam posisi standby. Dalam posisi standby, kemudian untuk menunggu pengguna untuk menekan fast button. Nah, jika fast button 1 atau fast button 2 ditekan, berikutnya akan memberikan logika 0. Data inilah kemudian microcontroller ATmega 328 ini mengaktifkan sensor gerak 1 atau sensor gerak 2 untuk bersiap menerima data atau sinyal dari salah satu atau kedua sensor gerak tersebut. Kemudian microcontroller ATmega 328 ini memberikan logika 0 ke relay untuk mengaktifkan dan mengaruskan arus listrik ke lampu 1 atau ke lampu 2. Kemudian lampu 1 atau lampu 2 ini akan menyala. Nah, misalkan jika terdeteksi adanya gerakan dari sensor gerak 1 atau sensor gerak 2, microcontroller ATmega 328 ini akan memastikan terlebih dahulu. Nah, karenanya akan dipastikan dalam waktu 5 sampai 20 detik. 5 sampai 20 detik ini akan dilakukan percobaan eksperimen untuk mencari nilai waktu yang efektif dalam memastikan adanya gerakan ini. Nah, jika benar dari waktu 5 sampai 20 detik ini terjadi adanya gerakan dari pengguna, microcontroller ini masih memberikan logika 0 ke relay untuk mengaktifkan dan mengaruskan arus listrik. Kemudian lampu 1 atau lampu 2 tetap menyala. Nah, 30 jeda berikutnya lagi, microcontroller ATmega atau sensor gerak 2. Jika sensor gerak 1 atau sensor gerak 2 masih mendeteksi adanya gerakan, microcontroller ini pun masih memastikan lagi dalam 5 sampai 20 detik. Jika benar masih, maka microcontroller ini akan memberikan logika 0 dan masih mengaktifkan relay dan lampu 1 atau lampu 2 masih tetap menyala. Namun, jika jeda 30 detik berikutnya ini sudah tidak terjadi lagi adanya gerakan, microcontroller ATmega 328 ini akan memastikan kembali dalam waktu 60 detik. Nah, 60 detik ini pun akan diuji efektivitasnya dalam waktu yang agar waktu efektif dalam mendeteksi tidak adanya gerakan ini. Nah, jika benar sudah tidak ada lagi deteksi gerakan dari waktu 60 detik ini, barulah microcontroller ATmega 328 ini memberikan logika 1 ke relay, kemudian berakibatkan pada pemutusan arus listrik, kemudian lampu 1 atau lampu 2 akan padam. Dan ini flowchart saya, yaitu dihubungkan alat dengan sumber listrik, kemudian microcontroller standby. Setelah pengguna menekan fast button, maka sensor gerak itu akan aktif. Nah, terus memberikan logika 0, kemudian lampu menyala. Kemudian memastikan lagi dalam waktu 5 sampai 20 detik. Jika masih terdeteksi ada gerakan, maka lampu masih menyala. Terus 30 detik berikutnya lagi, jika masih terdeteksi adanya gerakan, maka lampu pun masih menyala. Namun jika
tidak ada deteksi gerakan lagi dalam waktu 60 detik. Kemudian lampu akan padam. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Juleha yang sudah menyampaikan usulannya. Walaupun mungkin sedikit tadi rancangan pengujiannya yang belum disampaikan secara detail, tapi paling tidak tadi dengan menyampaikan blok diagram dan juga flowchart tadi sudah sedikit memberikan gambaran kepada tim pembahas atau tim penguji untuk bagaimana ini nanti diuji. Baik, saya kira itu silakan Pak Bahar atau Pak Yadi yang mau menyampaikan masukan dan juga atau pertanyaan kepada Juleha. Pak Bahar dulu, silakan Pak Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sering macet-macet ini anunya, audionya rasanya yang sering bermasalah ini. Tutupnya sudah tua. Ini lancar kok Pak. Thank you, Pak. Oke. Terima kasih Pak Budi. Cukup bagus ide ini karena ini ide lanjutan ya. Jadi istilahnya sudah ada penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan orang, lalu kemudian mencoba untuk menyempurnakan kekurangan itu ya. Pertama yang saya soroti itu konstruk teorinya ya, konstruk teorinya. Misalnya kalau orang menanyakan begini, apa yang mempengaruhi kinerja dari sensor PIR itu di dalam proses mendeteksi? Bagaimana Anda bisa menjawabnya? Misalnya kalau ditanya seperti itu. Maksudnya apa yang ditangkap dari sensor PIR itu, Pak? Di sebuah sensor PIR itu di dalam menjalankan fungsinya sebagai detektor untuk mendeteksi objek. Jadi sensor PIR ini mendeteksi itu dari sensor infrared, Pak? Infrared dari tubuh manusia, Pak? Apa yang mempengaruhi kinerjanya? Benar yang dideteksi. Itu nanti kalau misalnya pertanyaannya apa saja yang bisa dideteksi. Tapi apa yang mempengaruhi dalam proses mendeteksinya? Misalnya nanti kan logikanya kan pasti mendeteksi, tidak mendeteksi kan? Nah, untuk kemudian dia mampu untuk mendeteksi objek itu, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya? Yang pasti kan gerakan, Pak. Apa? Pergerakan. Berarti bergerak tidaknya ya, objek itu. Apa begitu? Iya, Pak. Oke, saya coba catat ya. Jadi pergerakan. Selain itu, Pak, kan Apalagi? sensor ini kan Pak, mendeteksikan tubuh manusia kan dari sinar infrared, kan di dalam tubuh manusia kan ada sinar infrared. Jadi yang mempengaruhi kinerjanya ya, mempengaruhi kinerja. Iya, Pak. Jadi dia kan mampu mendeteksi atau tidak. Jadi kan bilanya ulun misalnya kan Pak dekatlah dengan sensor itu, pasti sensor itu tuh kayak mendeteksi, Pak. Dari mana Anda tahu bahwa seperti itu konsepnya? Itu yang saya ketahui dan saya pelajari dari internet sensor itu. Jadi singkat kata begini, saya mau mengatakan bahwa parameter-parameter itu muncul dari hasil konstruk teoritis. Nah, kan kita tidak bisa mengatakan, oh nanti itu dia bisa mendeteksi itu karena ini, karena faktor ini. Tanpa konstruk teoritisnya kan lemah itu. Akhirnya nanti dalam proses penentuan parameter-parameternya menjadi lemah juga. Sebagai contoh, saya lihat di rencana pengujiannya di situ itu ada jarak dan sudut sensor kan, itu yang saya maksud sebenarnya dengan parameter. Jadi kinerja dari sensor PIR itu dipengaruhi oleh jarak salah satunya, kemudian ada sudut-sudutnya. Nah itulah yang saya maksud. Jadi kita tidak boleh asal ngomong saja tanpa ada suatu dasar kan. Nah pertanyaan saya, apakah hanya di dua itu saja?
Atau misalnya kalau ditanya dari mana Anda bisa tahu bahwa sensor PIR itu bekerja dengan baik tergantung pada jarak dan sudut sensor. Itu masih dari apa, Pak? Dari mana Anda bisa tahu bahwa itu parameternya hanya dua itu, hanya jarak dan sudut kemiringan sensor saja yang mempengaruhi kinerja dari sensor itu. Kalau yang saya ketahui dari saya membaca jurnal-jurnal sebelumnya sih itu, Pak. Ya, Dari itu. sudut sama dari Apakah jaraknya. itu dituangkan dalam konstruk teoritisnya riset ini? Bagaimana, Pak? Apakah Anda menuangkan itu tadi di dalam konstruksi teoritisnya dari proposal yang Anda buat ini? Inggih, Pak. Di mana Anda taruh itu? Di pengujiannya kan, Pak? Yang ada di teori mana yang Anda di teori mana Anda letakkan itu bahwa kinerja dari sensor PIR itu dipengaruhi oleh jarak dan sudut Oh, maksud Bapak dari penelitian siapa gitu, Pak? teorinya. Anda kan punya landasan teori di bab 2. Oh, Apa Anda menaruhnya itu di bab 2? Sepertinya saya tidak tidak. ada, Pak, di landasan. Ya, nah itulah yang saya maksud. Sebenarnya saya ingin menyoroti ke situ. Jadi parameter-parameter input dan parameter-parameter output itu mestinya dikonstruksi dulu di teori di konsep teorinya. Saya lihat sudah ada di situ teori tentang sensor PIR. Sayang sekali terlalu dangkal kajiannya. Bahkan di situ tidak muncul parameter. Padahal kan justru Anda kan bereksperimen nanti akan berpatokan pada parameter kan. Sementara parameter itu Anda tidak tuangkan di konsep teoritisnya, orang nanti akan ini menghayal ini. Apakah benar itu jarak dan sudut sensor yang menjadi parameter untuk kinerja dari sebuah sensor PIR? Jangan sampai ada parameter-parameter yang lain selain dari dua itu. Misalnya saja, apakah nanti akan berpengaruh pada besar kecilnya objek? Misalnya saja ya. Apakah nanti akan berpengaruh terhadap kecepatan pergerakan? Apakah akan berpengaruh dengan jenis objek? Nah, kan ini semua pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan besar saja itu bisa menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja dari sensor PIR itu dalam mendeteksi objek. Wallahu alam, karena Anda tidak punya konstruk teori. Nah, jadi saran saya di bab 2 itu mesti dibahas dulu tentang konsep sensor PIR itu, dan jangan hanya membahas tentang apa itu PIR, gunanya untuk apa, tetapi justru di situ harus dikuatkan pembahasannya sehingga nanti bisa memunculkan parameter-parameter yang nanti akan diamati di dalam proses penelitian itu. Baik itu parameter input maupun parameter outputnya. Itu kan mestinya muncul dari konstruk teori yang seperti itu. Jadi tidak mengada-ada kita kan benar nanti pengukuran kita yang mau diukur itu adalah jarak dan sudut sensor karena teorinya mengatakan bahwa begitu. Yang mempengaruhi kinerja dari sensor PIR itu adalah itu. Nah, kan begitu kalau misalnya ditanya, misalnya kalau ada orang nanya seperti itu kan dalam penelitiannya. Nah, belum lagi misalnya kalau ditanya apakah benar hanya dua parameter itu saja yang mempengaruhi kinerjanya? Bagaimana Anda menjawabnya? Kalau Anda tidak ditopang oleh konstruk teori yang cukup. Iya, Pak. Nah, itu masukan saya ya. Jadi coba ditinjau kembali teorinya itu, mungkin perlu dilengkapi, perlu lebih luas lagi sehingga nanti memunculkan parameter-parameter baik itu parameter input maupun parameter output. Oke. Kemudian yang kedua, saya sempat melihat itu formulir pengujiannya itu sudah ada, tetapi lagi kan saya katakan hanya jarak dan sudut sensor ya yang Anda mau setting di situ ya. Padahal tadi di algoritmanya itu saya dengar sepintas menceritakan mengenai uji deteksi gerak selang waktu kan. Inggih, Pak. Nah, apakah Anda tidak benar gerak? Ya, apakah Anda tidak mengujinya juga nanti itu, mengamati itu selang waktunya? Padahal kan di algoritmanya Anda menyebutkan itu. Nanti akan saya uji juga itu, Pak. Dalam waktu untuk memastikan adanya gerakan Ya, sama sudah tidak ada gerakan lagi. Ya, artinya bolehlah menyertakan di situ pengujian-pengujian yang saya sering mengatakan serpihan ya. Perbagian-bagian, tetapi kan baiknya kalau Anda menyertakan juga pengujian yang sistem.
terintegrasi. Kalau yang tadi itu kan pengujian serpihan-serpihan dari sistem itu ya. Nah, misalnya tadi kalau kenapa Anda tidak menguji deteksi pergerakan, terutama selang waktu kan juga yang perlu diamati. Benar nggak algoritma yang Anda kemukakan tadi itu bekerja di lapangan? Kan itu juga perlu diuji dalam eksperimennya nanti. Nah, itu bisa dipahami maksudnya ya? Inggih, akan saya tambahkan Pak Oke, pengujiannya Bapak jadi maksud tadi di ya. pengujiannya. Jadi barangkali sekali lagi perlu dibuat satu konsep pengujian yang terintegrasi. Ya, pengujian yang terintegrasi. Kemudian jangan lupa kombinasi perlakuan kan itu juga diperlukan kan. Bahkan kemarin kalau tidak salah kan itu di kesepakatan kita itu kalau alat pengujiannya harus sampai berapa kali ya, berapa puluh kali kan itu ya. Itu Inggih, Pak. untuk melihat kemungkinan-kemungkinan lain yang mungkin bisa muncul dalam eksperimen itu tadi. Terutama kondisi-kondisi yang tidak lurus-lurus, yang tidak normal kan perlu juga dikaji itu. Terutama kombinasi, misalnya tadi kalau jarak dengan sudut sensor. Apakah ada pengaruhnya nanti misalnya kalau dengan jarak sekian dengan kemiringan sekian. Nah, jarak sekian dengan kemiringan sekian. Apakah nanti itu juga akan ada pengaruhnya terhadap kinerja dari sensor itu? Iya, Pak. Nah, tadi ada kemungkinan yang seperti itu kan bisa dimunculkan di dalam temuan-temuan penelitian kita nanti. Oke, saya kira dari saya itu saja, terutama kalau dia alat ya. Kalau alat saya sering menyoroti itu, karena sering kali tidak jelas kalau dibikin alat apa sih yang mau diamati, lalu kemudian nanti bagaimana dia mengujinya untuk membuktikan alat itu. Selalu menguji hanya serpihan-serpihannya saja, sehingga agak susah untuk mengambil suatu kesimpulan yang utuh kaitannya dengan apa yang Anda permasalahkan di awal tadi itu. Oke, cukup Pak Budi. Silakan Pak Yadi. Silakan Pak Yadi. Terima kasih kesempatannya. Ya, coba buka slide-nya, rancangan yang mau dibuat. Geser ke atas. Di mana Pak? Rancangan penelitian Pak? Rancangan alatnya tadi. Yang di slide tadi kan ada. Oh, inggih. Ini Pak. Ya. Nah, di sini saya melihat ya kalau seperti ini kan agak miris saya. Karena judulnya kamu toilet, tetapi kamu tidak menjelaskan di toiletnya mana. Di mana alat itu ditaruh. Oh, inggih Pak. Prototipe-nya. Ini yang harus dibuat detail. Karena ini beberapa yang penelitian mahasiswa tadi yang seperti ini cuman lampu doang yang dikumpul. Itu yang akhirnya tidak jelas judulnya apa, nggak nyambung gitu loh. Nah, mestinya di sini dibuat komponen alat ini terhubung di toiletnya, di mana alat-alat sensornya itu yang dipasang. Sehingga tadi bisa diuji dengan benar gitu. Jadi perlu detailnya. Perlu detailnya di sini kamu merencanakan ada 2 toilet ya. Ada 2 toilet, berarti kan menggunakan dua sensor yang berbeda di setiap toiletnya ya. Nah, ini apakah blok diagramnya ini sudah terhubung ke toiletnya? Nah, saya belum tahu. Kalau nanti belum, nanti disesuaikan supaya sensornya itu semestinya kan di dalam toiletnya. Kita di dalam toilet. Nah, ya, mestinya kan di dalam. Ini yang coba ditegaskan. Kemudian kalau tadi pengujiannya, apakah ini perlu pengujiannya yang langsung di lapangan?
gitu loh. Atau hanya sekedar tadi buat sebuah miniatur. Mungkin miniatur aja kan ya Pak. Kalau tadi kamu hanya menguji di miniatur, sesuai nggak dengan rencana pengujian kamu yang kamu sebutkan tadi 2 meter. Miniatur yang kamu buat berapa meter? Nah, ini yang nggak sesuai. Kalau saran saya tadi, kalau bisa pengujiannya harus di lapangan, tetapi untuk pengumpulan bolehlah sebuah miniaturnya. Oh baik Pak. Ya karena nggak bisa membuktikan uji 2 meter dengan miniatur yang dibuat. Setengah meter aja nggak nyampe kamu buat, paling hanya 30 cm tingginya. Itulah. Nah ini yang agar disesuaikan nanti ya. Kemudian di laporan juga kalau bisa tempat objeknya saran saya jangan di STIMIK Banjarbaru, karena kalau tadi permasalahannya yang diangkat adalah beban listrik, pembayaran tagihan itu mungkin akan berpengaruh karena pemakaian listrik itu kan tergantung bukan hanya di STIMIK Banjarbaru, bukan hanya di WC, tetapi ada komponen yang lain. Di WC boleh dihemat, ternyata di bagian lain banyak yang pakai. Hasil pengujiannya pasti nggak kelihatan. Nah, kecuali kamu tadi membuat sebuah alat untuk mendeteksi penggunaan di WC-nya, di toiletnya, gitu loh. Nah ini dipertimbangkan bagaimana, gitu loh. Sebab kalau hanya sekedar di STIMIK Banjarbaru tadi yang dipermasalahkan seperti yang di laporan, mungkin nanti pengujiannya akan berbeda. Hasilnya belum tentu akurat gitu loh, karena kan tergantung ke semua aliran listrik yang digunakan, sehingga tagihan listrik naik turunnya itu gitu ya. Jadi saran saya kalau tadi mau menguji tadi, cari sebuah objek yang memang kamu lebih mudah untuk mengujinya dan lebih mudah untuk mengontrolnya, sehingga bisa mengetahui tadi tagihan listrik, misalkan yang dipakai tagihan listrik bulan lalu mau di aplikasi alat kamu ini kamu coba, gitu loh. Coba berapa hari? Mungkin kalau dicoba melihat dari tagihan listrik, mungkin percobaannya bulanan. Tapi kalau kamu melihat percobaannya dalam hitungan hari, efisiensinya, kamu bisa lihat catatan meter di pagi hari. Ya, pagi hari besok berapa pemakaiannya? Dengan yang normal dulu, WC yang dibuka biasa, yang lampu on off gitu toiletnya. Kemudian kamu pasang alat kamu otomatis selama seminggu misalkan. Nah, kamu bisa catat tiap harinya itu dengan otomatis tadi, sehingga bisa mengetahui gitu, yang menurut saya yang lebih mudah untuk kontrolnya daripada kamu ke kampus yang mungkin tidak bisa ngontrol. Karena judulnya memang nggak ada kampus ya STIMIK Banjarbaru, cuman di dalamnya tadi kamu membahas ada STIMIK Banjarbarunya gitu loh, ini agar nanti bisa disesuaikan. Nah intinya saya pengen ya outputnya nanti memang bentuknya nanti ya ada sensor yang ada di toilet gitu, yang bisa dikumpul di kampus. Ya. Nah, saya kira itu Pak Budi yang utamanya. Kalau tadi ke risetnya tadi alasan isi tinjauan apa tadi di bab 2 tadi sudah dijelaskan Pak Bahar. Nanti tinggal ditambahin. Kalau saya penekanannya tadi ke rancangan yang akan dikumpul dan pengujiannya. Ya, terima kasih Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Bahar dan Pak Yadi. Di Banjarmasin kebetulan hujan lebat ini. Jadi kalau menurut saya sudah 100%, tapi suara Pak Yadi dan Pak Bahar itu sudah mulai tidak tidak terdengar karena memang hujannya lebat di Banjarmasin. Baik, Juleha tadi sudah disampaikan oleh beliau berdua, Pak Bahar dan Pak Yadi, kaitan dengan rancangan dan juga teori-teori yang harus ada di naskah proposalnya. Nanti kita bisa lengkapi apa yang
sarankan oleh Pak Bahar dan juga Pak Yadi. Tadi kayaknya kalau memang Pak Yadi tadi ya, karena dengan Senik Banjarbaru, kalau memang itu bersifat general, tidak hanya di Senik Banjarbaru, mungkin Senik Banjarbarunya bisa dihilangkan biar apa namanya tidak menimbulkan istilahnya ya, bahwa itu hanya terjadi di Senik Banjarbaru dan bawah sana. Tapi padahal itu kan ternyata bisa terjadi di mana saja gitu. Nanti Senik Banjarbarunya mungkin bisa dihilangkan. Baik, saya kira itu ya. Nanti Juleha, waktu apa namanya revisinya kurang lebih 2 minggu ya. Diusahakan secepat mungkin, sebaik mungkin nanti revisinya dipenuhi apa yang tadi diminta oleh penguji atau pembahasan. Pak Bahar, Pak Yadi masih ada mungkin yang mau disarankan dan disampaikan ke Juleha? Iya Pak. Kalau saya cukup Pak Budi. Pak Bahar mungkin? Masih ada Pak Bahar? Sudah cukup? Pak Bahar masuk dulu. Cukup. Baik. Juleha cukup bisa dipahami ya apa yang disampaikan beliau berdua ya Juleha ya? Iya Pak, insya Allah bisa paham. Baik, intinya seperti Pak yang disampaikan di sebelumnya, kalau dari apa yang disampaikan oleh beliau berdua, proposalnya insya Allah disetujui untuk diteruskan ke penelitiannya hingga selesai. Jadi jangan menunda-nunda lagi. Usahakan revisinya pun jangan terlalu lama karena ini sudah cukup baik apa yang diusulkan. Tadi Pak Bahar sudah menyampaikan demikian, Pak Yadi juga cuma perlu sedikit penyempurnaan di usulannya. Jadi saya kira lanjutkan saja penelitiannya dan selesaikan secepat mungkin, bisa semester genap ini bisa selesai gitu ya. Saya kira itu Juleha masukan dari kedua tim pembahas, dan saya sudah tuliskan juga apa yang beliau sampaikan tadi di berita acara revisinya. Silakan ditutup jika memang tidak ada lagi yang ingin disampaikan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika saya ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juleha boleh meninggalkan Zoom meetingnya. Iya Pak.